Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almertado dari Prodi Sistem Informasi ISQ Business School. Nah, di sini saya akan membahas bagaimana eh, sesi Monsonsip dan sesi Odo. Nah, pada sebuah platform ini, Monsonsip ini sebagai resource sendiri yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola rantai pasokan mereka dengan lebih efektif. Nah, selain itu juga kita akan membahas Odo yang sistem manajemen bisnis terintegrasi yang populer dan digunakan secara luas di seluruh dunia. Nah, Odo ini membantu perusahaan keuangan, penjualan, produksi, SDM, dan masih banyak lagi. Oke, dan next. Nah, di sini saya akan membahas yang pertama kontribusi mensonsing dan Odo, yang kedua perbedaan proses purchasing dan selling di mensonsing dan Odo, hambatan yang dialami dalam proses purchasing dan selling, solusi yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan di atas. Nah, mungkin di sini saya uh, di sesi mensonsing itu saya memegang forecasting, marketing, e-commerce, dan B2B. Nah, di tahap forecasting ini kita harus bisa uh, menganalisa event-event kapan-kapan event-event besar dan kapan itu event biasa. Jadi uh, di tahap forecasting ini kita bisa menganalisa tuh kapan kita persediaan barang yang lebih banyak dan kapan persediaan barang itu uh, yang terlalu banyak dan harus stabil gitu. Nah, terus di modul marketing. Di modul marketing ini saya memegang uh, marketing yang dimana saya itu harus bisa berkolaborasi dengan forecasting. Jadi di saat itu saya memegang dua modul, yang pertama forecasting sama marketing. Eh, di marketing ini kita harus bisa melihat di forecasting. Jadi ketika permintaan barang itu dan event-event itu lagi besar dan naik, kita harus bisa men-set dan harus cepat men-set harga dari setiap daerah. Men-set harga dengan harga yang tadinya misal 500 kita naikkan menjadi 3.000 atau berapa gitu. Nah, jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan forecasting. Jadi tidak hanya berfokus di marketing saja. Nah, selanjutnya di e-commerce. Nah, e-commerce ini kita bisa menjalankan bisnis online. Jadi sebagai batu loncatan ketika marketing kita ini mengalami keterlambatan atau kurang maksimal, kita bisa bantu di e-commerce. E-commerce ini uh, sebagai penjualan online yang dimana kita bisa menjual di situ produk-produk yang ada di dalam warehouse atau barang yang sudah sedia di warehouse itu sendiri. Jadi warehouse itu tidak hanya menimbun barang, tapi kita bisa memproduksi barang itu sendiri. Nah, selanjutnya saya memegang di B2B. Nah, di B2B ini saya uh, melakukan bid dan deal. Jadi bid dan deal itu uh, tidak hanya tidak hanya kita mengebit saja, jadi kita harus mendeal juga. Jadi ketika ada permintaan barang yang banyak, nah kita harus melihat warehouse-nya juga tuh. Jadi eh, tidak hanya sekedar kita membid dan tidak melihat permintaan barang yang dari perusahaan tersebut. Nah, jadi kita harus melihat dari warehouse-nya juga. Jadi kita harus bisa eh, memahami warehouse itu sudah sedia, pasokan barangnya sudah sedia atau belum. Nah, terus selanjutnya ada procure to pay. Nah, ini di sesi Odo ini ada yang namanya procure to pay. Procure to pay itu persediaan barang atau pasokan barang. Nah, di dalam pasokan barang ini kita harus di modul purchase. Nah, kita melihat tuh produk apa yang bisa kita pesan di vendor itu. Misalnya kita mau pesan jus atau sebagainya dan kapan pesanan itu nyampe, dan kita bisa mencetak jika pesanan itu sudah nyampe dan berapa quantity yang udah nyampe. Misalnya udah selesai, berarti pengiriman itu udah posted dan konfirmasinya udah di order itu ada posted. Nah, terus selanjutnya ada order to cash. Nah, order to cash ini ada di modul sales atau yang namanya selling. Nah, di tahap selling ini ketika ada customer yang mau beli dari persediaan barang yang tadi sudah kita beli di vendor, nah kita melakukan pengisian invoice itu sendiri. Jadi ketika ada customer mau beli dan produk apa yang dia beli, misal produk yang dibeli adalah jus, nah kita bisa memasukkan produk dan mencetak invoice itu produk apa yang dia pesan dan kuantitinya berapa dan sales price-nya itu berapa yang kita jual ke mereka. Nah, oke, selanjutnya.
Nah, perbedaan purchasing dan selling. Nah, ini adalah perbedaan purchasing dan selling ini. Kalau di purchase itu kita purchasing yang ada di sebenarnya purchasing dan selling ini mempunyai perbedaan kalau di Monson dan Odoo terletak pada tingkat kedalaman dan kompleksitas fungsionalitas yang ditawarkan oleh masing-masing platform. Nah, Monson ini lebih berfokus pada simulasi bisnis secara menyeluruh dan pengembangan keterampilan manajemen. Sementara Odoo ini menyediakan solusi yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam lingkungan sistem ERP atau Enterprise Resource Planning yang lebih luas. Nah, meskipun purchasing dan selling ini memiliki perbedaan dalam fokus, orientasi, dan tujuan, keduanya saling terkait dan penting dalam menjalankan bisnis secara efektif. Nah, hambatan yang dialami di saat purchasing dan selling, nah di sini hambatan mungkin di dalam monson hambatan itu di procurement. Nah, procurement ini sering mengalami keterlambatan ketika di forecasting ini mengalami kenaikan. Jadi keterlambatannya itu karena jaringan. Jadi ketika jaringan itu mulai low, maka persediaan barang procurement itu akan ikut melambat juga karena menggunakan eh, online kan, menggunakan data juga, menggunakan jaringan. Nah, oke, baik, selanjutnya ini hambatan di di model purchase. Nah, di purchase ini saya mengalami hambatan yang dimana saya lupa mengubah sales price yang ada di eh, modul proses itu sendiri. Jadi kita harus melihat produknya kita cost sama sales price-nya itu sudah benar atau belum. Nah, ini hambatan Odoo di modul sales. Jadi hambatan di modul sales ini ketika ada customer yang seharusnya customer itu sudah bayar paid, tapi di sini saya masih in payment. In payment itu masih dalam tahap pembayaran. Nah, harusnya itu paid karena pembayaran saya akan menggunakan immediate payments dengan jurnal cash. Nah, untuk solusi itu kita harus melihat jurnal cash itu sudah dimasukkan atau belum. Nah, di jurnal cash itu sendiri kita harus melihat tuh di incoming payments sama outgoing payments. Nah, di sini. Jadi ketika incoming payments-nya kita udah ubah ke cash, tapi sebelumnya itu kita aktifkan dulu fitur yang ada di pojok ini, lalu kita masukkan di sini jurnal cash-nya dan outcoming payments. Nah, ketika saya coba lagi untuk pemesanan yang bentuk pesanannya itu berbentuk cash juga dengan immediate payment-nya itu bayar secara langsung, dan berhasil posternya itu informasinya invoice-nya itu udah sudah dibayarkan. Baik, mungkin terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan dari sesi Monsun SIM dan Odoo. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.